Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Angelita Haris dengan NIM 2511173 dari kelas Ilmu Komputer C1 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, langsung aja masuk ke codingannya. Di sini saya memakai 3 library, yaitu stdio.h, string.h, dan juga stdlib.h. Selanjutnya di sini ada konstanta. Ini tuh ada define max buffer 255. Ini tuh untuk ukuran array atau menghitung maksimal panjang stringnya. Nah, di sini ada define data customer, data belanja, data toko, dan juga data log. Ini tuh untuk nyambungin ke filenya. Nah, di sini ada customer.dat, belanja.dat, toko.dat, dan juga log aktivitas. Selanjutnya ada extern. Extern ini digunakan biar variabel didefinisikan satu kali di mesin C, di mesin.c. Namun dapat diakses oleh file lain juga. Nah, di sini ada char C kata, itu tuh buat kata yang sedang diproses. Ada char CC untuk karakter aktif. File pita itu tuh buat sumber input atau yang buat nyambungin ke filenya. Udah kayak gitu end of progress itu untuk penanda akhir proses, dan juga integer is interaktif itu tuh buat penanda mode interaktif. Dan nanti aku aku bikin dua pilihan gitu yang bisa kalian pilih. Nah, selanjutnya ada struct data. Yang pertama ada struct customer, yaitu yang isinya ada char kode, nama, alamat, dan juga nomor HP. Selanjutnya ada struct belanja, isinya ada kode order, kode customer, nama barang, jumlah, dan juga harga. Dan yang terakhir ada struct toko yang isinya cuma dua, yaitu kode toko dan juga nama toko. Masuk ke sini, di sini ada void start kata, ini tuh buat inisialisasi mesin kata. Selanjutnya ada ignore blank, ini tuh buat ignore spasi dan juga new line. Di sini ada in kata, itu tuh buat ngebaca kata berikutnya, dan juga ngemakan hashtag. Udah kayak gitu, stop kata, ini tuh buat nutup kita input. Dan di sini ada void to list log, ini tuh buat nulis aktivitas ke log aktivitasnya. Nah, di sini ada cek customer, cek belanja, dan juga cek toko. Ini tuh buat ngecek apakah datanya udah berhasil dibuka atau belum. Udah kayak gitu, di sini ada input customer, input belanja, dan input toko. Ini tuh program input buat ngemasukin inputan baru. Nah, udah gitu ada ubah data file update. Ini tuh buat buat ngecek apakah data di filenya udah ke-update atau belum. Udah kayak gitu, di sini ada program update customer dan juga update belanja. Udah gitu ada ubah data file delete. Ini juga buat ngecek apakah data di filenya beneran udah ke-delete atau belum. Nah, di sini ada void delete customer, delete belanja. Ini program delete. Dan ada show customer, show belanja, show toko, dan juga show gabungan. Itu program show untuk menunjukin hasilnya. Di sini ada void list log yang tadi aku bilang. Aktivitas tuh buat nandain inputannya. Jadi nanti aku ngasih mode menu, ada pilihan 1 dan 2. Nah, nanti gitu. Udah gitu status ini untuk nandain kayak gagal atau berhasilnya. Ini open data log, append. Sini if log. Di sini tuh cek apakah file berhasil dibuka. Kalau misalnya gagal, program gak bakal error dan bakal langsung lanjut ke program selanjutnya. Nah, print, udah gitu tutup data. Nah, di sini ada program mesin kata, inisialisasi mesin kata dari file. Nah, ini kan di sini ada file name. File name tuh itu tuh comments nih, comments.txt. Nah, kalau misalnya kalian nanti milih mode yang pertama, dia tuh bakal otomatis membuka file si comments ini. Open file name read. Nah, kalau misalnya file gak ditemuin, maka bakal nampilin error dan program bakal dihentiin. Udah gitu, ini kalau misalnya kalian milih selain satu, maka bakalan masuk ke mode interaktif. Mode interaktif tuh yang kayak kalian nge-input sendiri, ngetik sendiri. Hasil outputnya bakal kayak gini maksudnya. Ini ada ignore blank, ini tuh buat ngilangin spasi atau enter di awal input.
Nah, udah kayak gitu di sini buat ada ignore spasi, tab juga new line. Nih, wait ignore blank. Udah gitu ada ini ink kata tuh buat ngebaca satu kata untuk cek kata. Nah, ini ada end of file. Jika programnya adalah end of file, maka gak bakal ada inputan lagi. Ini lo bakalan terus berjalan selagi mereka gak nemuin enter, udah kayak gitu, tab, sama akhir dari file. Nah, ini tagar, itu tuh buat tanda akhir perintahnya. Karakter berikutnya akan dibaca, lalu lo bakal dihentiin. Gitu, ini CCF Get Cepita itu buat masukin karakter ke cek kata dan membaca karakter berikutnya. Selanjutnya ini ada voice stop kata, itu tuh untuk menutup file kita. Ya, buat menutup filenya. Nah, mengakhiri proses mesin kata itu dengan menutup sumber input jika input tersebut berasal dari file. Langsung aja kita masuk ke check customer. Di sini ada, jadi kita ngecek apakah data customernya itu ada atau enggak. Return 0 kalau file gagal dibuka. Dan data customer gak bakal ada. Nah, udah gitu di sini, kalau misalnya baris dimulai dengan kode customer, maka data ditemukan. Udah gitu, close file, dan mengembalikan 1 jika class ada. Ini return notes. Setelah file dibaca dan tidak ada yang sama, maka file ditutup. Selanjutnya ada cek data belanja dan cek data toko. Ini logikanya sama kayak yang cek customer tadi. Nah, di sini ada void input customer. Di sini ada ink kata, start copy ke cek kode, cek kata. Nah, di sini cek kata tuh dipakai buat penampung kata terakhir yang dibaca oleh mesin katanya. Sedangkan ink kata digunakan untuk membaca satu kata. Nah, ini if cek customer, cek apakah data muncul di file. Kalau misalnya nggak ada, output bakal keluar kayak gini. Nah, udah kayak gitu. Ini kalau misalnya ada, maka outputannya bakal keluar kayak gini. Tapi datanya harus ditulis dengan lengkap, kayak kode, nama, alamat, sama nomor HP-nya harus ditulisin. Dan juga ini pakein kata buat nandain akhir perintah. Pakai tagar. Jadi harus pakai tagar kalau misalnya mau codingannya jalan. Ini ada void input belanja. SJSH ini tuh kayak buat nyimpen teks input lagi gitu. Nah, di sini juga ada atoy SJSH ini tuh. Atoy itu sama aja kayak ngubah string jadi bilangan bulat atau enggak bisa disebut sebagai integer. Cuman ini bedanya di stdlib. Dan juga atau tuh kayak longnya lagi. Udah gitu ini cek belanja ini kalau misalnya yang kalian masukin kodenya itu udah ada, ini bakalan keluar outputnya kayak gini. Gagal. Nah, ini kalau misalnya customer-nya yang nggak ditemuin. Kalau misalnya kayak customer-nya kalian salah masukinnya. Ya kayak gitu di sini ada else. Nah, ini kalau misalnya kalian berhasil masukinnya. Outputnya bakalan keluar kayak gini. Input toko juga sama aja logikanya. Selanjutnya ada operasi update. Di sini tuh ada void ubah data file update. Nah, ini file f in fopen file name read. Ini tuh buat ngebaca file lama. Jadi gitu, di sini ada file fout, fopen temp update dot ini tuh buat nulis ke file sementara. Nah, udah gitu kalau salah satu file gagal dibuka, maka akan langsung menghentikan fungsi dan file yang dibuka akan ditutup. Nah, kayak gitu ini cek di sini tuh buat ngecek line biar tetap rapi. Char line biar line rapi seperti di data. Nah, udah gitu ini infound penanda apakah filenya ada atau enggak. Ini buat membaca file sampai selesai. Str copy, ini tuh buat copy karena kita bakal pakai strtalk yang bakal ngerubah isi stringnya. Nah, strtalk ini tuh dari stdlib. Nih, chartalk ini tuh talk buat kode yang akan dimasukin. Jika token adalah key, maka itu data yang bakal diupdate.
Diupdate, sorry. Udah kayak gitu, ini found 1 menulis file baru ke data sementara. Dan ini fprint buat nyalin baris sama ke file sementaranya. Udah gitu, baru nutup input dan juga output. Nah, kalau misalnya data ditemukan, maka file lama dihapus dan file sementara diganti jadi file utama. Nanti bakalan kayak gini kalau misalnya berhasil diupdate. Nah, ini kalau misalnya gagal, bakalan kayak gini hasilnya. So, outputnya. Lanjut, ini yang sama aja kayak yang tadi yang aku udah jelasin. Begitu, share new content ini tuh share new content itu buat baris data baru. Nah, yang di bawah ini, yang snprintf itu buat baris data baru dan input harus sesuai dengan urutan customer yang ada di file. Harus ada berisi kode, nama, alamat, dan juga nomor HP. Begitu, ubah data file update buat fungsi untuk mencari kas dengan kode dan mengganti baris data lama jadi data baru. Lanjut, update belanja juga sama aja logikanya kayak si update customer ini. Lanjut ke operasi delete. Di sini ada ubah data file delete. Ini tuh buat ngedelete juga, dan sebenarnya logikanya tuh sama aja kayak yang ubah data file update ini. Cuman bedanya tuh di sini, kalau misalnya kode itu key, maka tidak dimasukkan ke dalam file atau data dihapus. Dan jika bukan data, akan disalin ke file sementara. Udah kayak gitu, ini kalau misalnya data ditemuin, dia bakalan kayak gini, outputnya sukses. Kalau misalnya data gagal ditemuin, maka bakalan kayak gini outputnya. Nah, ini buat delete as. Ini tinggal masukin fungsi ini aja, fungsi ubah data file delete. Dan masukin in kata ini buat buat ngemakan tagarnya. Ini file delete belanja juga sama. Dan yang terakhir ada di operasi show. Ini ada void show customer. Ini ngebuka file dengan ngebaca filenya, nge-read. Itu show customer. Nih. Kalau file ada dan bisa dibuka, maka dia bakalan lanjut baca isi filenya. Kayak gitu, ini strcspn tuh buat ngehapus enter biar barisnya lebih rapi. Printf, cns, line itu tuh buat nampilin data customer. Udah gitu formatnya tuh nanti dipisahin pakai garis lurus gitu. Itu load file. Show toko juga sama aja kayak yang show customer, show belanja juga sama logikanya. Dan juga di sini ada void show gabungan. Jadi nanti tuh bakalan nampilin gabungan dari semuanya. Nah, di sini kita nge-read file data belanjanya dulu. Udah gitu, nyimpen total nilainya. Nah, kalau misalnya file berhasil dibuka, maka bakalan ngelanjutin baca data. Ini ngebaca datanya pakai strtalk, dan ini tuh buat pemisah pemisah datanya gitu. Nah, ini FSI ini buat mastiin kolom harganya ada. Long sub sama dengan long atol kali atol, ini tuh buat perhitungan jumlahnya. Ini SJ tuh jumlah, S1 harga. Ini buat jumlahin subtotal ke jumlah keseluruhannya. Nah, nanti bakalan keluar kayak gini. Udah gitu tinggal close filenya. Dan harus tetap diakhirin pakai pakai tagar. Masuk ke mainnya yang terakhir. Di sini ada include header.h, int main, ini buat hiasannya. Nah, di sini ada infill, ini tuh di sini buat nyimpen pilihan menu yang kalian pilih satu atau duanya. File name, ini printf bisa. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah nge-run filenya, ini tuh bakalan langsung kayak gini kebukanya. Kalian bakal langsung baca tulisan ini buat nanti kalian pilih mau masuk ke mode file atau mode mandiri. Ini buat membersihin buffer.
Nah, ini buat nentuin mode program. Kalau misalnya kalian milih menu 1, nanti programnya bakalan minta nama filenya, yaitu comments.txt. Tapi kalau misalnya kalian langsung mencet enter juga bakal otomatis pakai file comments-nya. Nah, udah kayak gitu. Kalau misalnya milih menu 2, maka user harus ngetik sendiri, jadi harus masukin inputannya sendiri. Ini adalah loop buat memproses semua perintah dan berjalan selama end of progress. Nah, ini kalau misalnya exit berarti udah di break. Jadi udah selesai. Nih, input. Nanti dia bakalan keluar input customer, input belanja, dan juga input toko. Udah gitu, ini buat update. Kalian bisa milih update customer dan juga update belanja. Udah kayak gitu, kalau misalnya delete, kalian bisa delete customer dan juga delete belanja. Udah gitu show. Nanti kalau misalnya kalian menulis kayak gini, nanti dia bakalan show si tabelnya. Udah, stop kata, printf, dan program selesai. Oke, kalau misalnya kayak gitu, kita kayaknya langsung ngejalanin aja codingannya. Nah, bakalan keluar kayak gini. Jadi di sini kalian bisa milih modenya. Di sini aku bakalan nyobain file yang kedua dulu. Nah, kayak gitu kita coba show customer. Nah, ini customernya. Nah, udah kayak gitu. Sini input customer. Oke, customer berhasil. Nah, berhasil. Udah kayak gitu, kita coba buat update customer 002. Berhasil nih, tadi dibahas kayak jadi Riyandi. Udah kayak gitu, dilihat, kita coba lihat customer C003. Oke, coba kita coba customer. Jadi kayak gini, C003-nya hilang, C002-nya juga keganti, dan nambah C007. Kayak gitu kita show belanja. Nah, udah. Input belanja. Berhasil, lihat sininya. Nah, ada, udah kayak gitu. Belanja. Tadi udah. Oke, udah. Ini diganti jadi eyeliner, tadinya eyeshadow. Udah gitu, kita delete belanja. Oke, 005-nya hilang. Lanjut ke show toko. Nah, ini toko-tokonya. Udah kayak gitu, kita input toko. Oke, ada ini. Nah, ada. Dan yang terakhir, show gabungan. Oke. Nah, udah kayak gitu. Sekarang kita coba kalau misalnya kita milih mode file. Satu, nama file perintahnya. Kalian tinggal enter aja. Nah, nanti kayak gini bakalan langsung keluar semuanya. Nih, aku input customer C007 dan ini yang gagal tuh karena aku masukin kode yang udah ada. Input belanja. Dan berhasil. Udah kayak gitu. Ya, ini gabungan semuanya. Dan ada grand total. Oke. Nah, udah. Sekian hasil dari TMD saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.